안녕하세요. 한국어사 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 고대 한국어의 어문, 문법, 어휘적 특성에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. Baik, ini adalah pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu akan membahas tentang 3 hal tentang karakteristik bahasa dari Gote Hangugo atau bahasa Korea kuno. Yang pertama adalah emun cege atau sistem bunyi bahasa Korea kuno. Lalu yang kedua, munbob atau tata bahasa bahasa Korea kuno. Yang ketiga adalah sistem kosakata bahasa Korea kuno itu seperti apa. Yang pertama yaitu tentang sistem bunyi bahasa Korea kuno. Jadi bunyi bahasa Korea kuno gitu belum tentu sama dengan bunyi bahasa Korea yang kita kenal sekarang gitu. Jadi kalau bunyi bahasa Korea yang kita kenal sekarang itu ada konsonannya berapa, vokalnya berapa. Saat bahasa Korea kuno gitu ternyata bisa ada perbedaan. Yang pertama, jaum cike atau sistem konsonan bahasa Korea kuno. Jadi, untuk menentukan sistem konsonan bahasa Korea kuno ini, gitu, para ahli itu berbeda pendapat, gitu, karena memang literatur bahasa Korea kuno yang seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu buku-buku pada abad ke-9 atau ke-10 gitu, atau prasasti-prasasti itu jumlahnya tidak banyak gitu kan, dan berupa bentuk tulisan sehingga untuk menentukan apakah konsonan ini itu ada dalam bahasa Korea kuno atau tidak gitu itu membutuhkan banyak pendapat gitu sehingga para ahli gitu metodenya berbeda-beda dan pendapatnya itu berbeda-beda. Untuk ini saya mengambil dari buku Igimun Sosengnim gitu kan dan beliau itu biasanya metodenya membandingkan antara bahasa Korea kuno dengan Jungse Hangugo atau bahasa Korea pertengahan. Yang pertama di sini ada Jangem atau obstruen. Jadi yang dimaksud dengan obstruen itu konsonan-konsonan seperti biep, diget gitu kan. Lalu giok, siot itu yang disebut dengan obstruen. Nah, obstruen dalam bahasa Korea itu biasanya terdiri dari tiga pasangan gitu. Yang pertama itu ada pyongam yaitu biep, diget, jiet, giok. Lalu ada gyeongam, sang biep, sang diget, sang jiet, sang giok, dan sang siot. Dan untuk bahasa Korea modern yang sekarang, yang kontemporer sekarang, itu ada piep, tiet, kiek, ciet, hiet gitu. Nah, itu disebut dengan obstruen gitu kan. Nah, kalau bahasa Korea yang sekarang yang kita ketahui itu ada piep, tiet, dan teman-temannya gitu. Tetapi saat bahasa Korea kuno, jadi piep, tiet, dan segala macam jenisnya seperti ini. Nah, itu belum ada gitu kan. Menurut pendapat Igimun Susenim itu belum ada gitu kan. Dan kebanyakan itu didominasi oleh Pyongam gitu yang oleh Biep, Diget, Jiet, dan Giok gitu kan. Bahkan Sang Biep, Sang Diget, Sang Jiet, dan Sang Giok pun itu jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, di sini ini adalah saat zaman Korea yang pertengahan atau Jungse Hangugo. Di sini ada kata ke, lalu ada kata ke, ini area ya di bawah ini, yang titik ini area dan i gitu dibaca ke. Lalu ada perubahan gitu yang awalnya itu hanya pyongem saja, hanya di sini hanya giok saja, lalu berubah menjadi kiek. Jadi good, ada hit di bawahnya. Hitnya ini lalu yang berubah menjadi kiek. Lalu bal di sini hit-nya itu memberi unsur aspiratif sehingga menjadi hit gitu. Jadi kal seperti itu. Ini saat Jungse Hangugo atau bahasa Korea pertengahan. Sedangkan pada Gode Hangugo atau bahasa Korea kuno itu hanya ditemukan satu. Ini hanca ini itu dia merepresentasikan bunyi chit. Nah, itu kan chit itu adalah gyogum. Nah, dalam artian tidak banyak gitu dan bisa jadi ini pun belum tentu ciat gitu karena memang perbandingannya dengan sistem bunyi bahasa Mandarin pada saat itu gitu itu bisa jadi berbeda-beda pendapatnya.
Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa saat bahasa Korea kuno, gyogam gitu atau bahasa maaf bunyi aspiratif itu belum belum lengkap gitu, bahkan boleh dibilang belum ada. Dan di sini hanya ada ciet ataupun kiet. Yang kedua, Yusongem, Musongem, Deriban, Oksata gitu. Yusongem atau bahasa bunyi tidak bersuara atau voice dan Musongem atau bunyi tidak bersuara atau unvoiced itu saat bahasa Korea kuno itu tidak ada perbandingannya gitu. Kalau bahasa Indonesia itu rata-rata derip atau pasangannya itu ada. Jadi P pasangan dengan B. P-nya itu bunyi tidak bersuara, B-nya itu bunyi bersuara gitu kan. Atau D dengan T. D-nya itu bunyi bersuara, T-nya bunyi tidak bersuara gitu. Nah, di sini dalam bahasa Korea kuno, perbandingan itu tidak ada pasangannya gitu. Sebenarnya dalam bahasa Korea yang sekarang pun itu tidak ada gitu. Jadi kita hanya tahu biep. Biep itu biasanya dilamakan P. Jadi bukan B ya gitu kan. Lalu diget. Diget itu ya T gitu. Jadi tidak ada bunyi uh, yusongem atau voice, bunyi voice atau bunyi tidak bersuara itu tidak ada dalam bahasa Korea gitu. Hanya ada mungkin untuk variasi bunyi seperti aboji, agashi, dan lain-lainnya. Nah, saat kemarin kita membahas tentang bahasa Altai yang kuno gitu, di situ ada perbandingan antara bunyi bersuara dan tidak bersuara. Nah, tetapi dalam bahasa Korea kuno gitu nah perbandingan itu masih belum jelas. Jadi di sini ada beberapa pendapat gitu yang mengatakan bahwa pada Jungsehan Kugo atau bahasa Korea Pertengahan itu ada ini yang bentuk segitiga ini Banciem. Nah, ini para ahli menduganya sebagai Z. Kalau sekarang kan Z dalam bahasa Korea tidak ada ya, gitu kan. Lalu bunyi biep sun gyongem atau biep yang ada iyengnya ini itu para ahli menganggapnya itu sebagai bunyi W atau lebih ke V gitu kan. Nah, ini berarti ada perbandingan antara bunyi bersuara dengan tidak bersuara. Nah, saat bahasa Korea kuno atau abad ke-12, Banciem atau yang sering diduga sebagai Z ini ada gitu kan sehingga mungkin bisa jadi ada perbandingan tapi itu hanya Banciem saja atau hanya Z saja gitu kan. Jadi yang lain-lainnya itu tidak ada. Selanjutnya, jongsong atau akhiran kata. Jadi, akhiran kata dalam bahasa Korea kuno, di sini jiet dengan ciet, itu ditulis dengan hancaem atau hanca yang sama gitu. Jadi kalau melihat di contoh ini, di sini yang sebelah kanan ini, itu satunya untuk melambangkan jiet, satunya untuk melambangkan ciet gitu. Jadi kedua-duanya gitu kan itu hancanya sama gitu. Sebenarnya juga dalam bahasa Korea yang sekarang jiet dengan ciet ketika di akhir kata itu bunyinya sama gitu menjadi T atau diget gitu. Contohnya itu mungkin quote atau beat. Beat. Nah, ini ciet dengan jet di akhir kata itu tidak diungkapkan sesuai dengan bunyi aslinya tetapi menjadi T gitu kan. Nah, dalam bahasa Korea kuno itu hancanya juga sama gitu. Jadi kemungkinan karakteristiknya sama dengan bahasa Korea yang sekarang. Lalu untuk real di akhir kata itu hanya melambangkan bunyi L. Nah, di sini real hancanya itu ada dua ya. Ada yang ini dan ada yang ini yang seperti huruf Z ini gitu kan. Nah, itu dia artinya berbeda. Kalau yang lambang ini, hanca ini, nah itu sebagai Gwanhyong Sahyong Omi atau misalkan contohnya Mogel Bab sebagai realnya itu kan. Sedangkan real yang ini yang seperti bentuk huruf Z ini itu dia sebagai partikel objek. Jadi posisinya berbeda. Nah, ini ketika di akhir kata itu tidak melambangkan R tetapi L. Bahasa Korea yang sekarang itu juga
real ketika di akhir kata itu menjadi L, bukan menjadi R. Jadi bal di sini realnya itu sebagai L, gitu kan. Jadi sebenarnya hampir sama karakteristiknya dengan bahasa Korea yang sekarang gitu. Berbeda kalau bahasa Indonesia R itu kan ada sendiri gitu. Jadi misalkan kita menyebut kantor, R-nya itu dilamakan R gitu kan, bukan L. Nah, tetapi dalam bahasa Korea real ini ketika di akhir itu hanya melamakan L saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas momchege atau vokal dalam bahasa Korea kuno gitu kan. Di sini ada beberapa karakteristik, ada 4. Nah, yang pertama di sini adalah O atau di sini dilamakan dengan area kan. Nah, saat Hugi Jungse Hangugo atau bahasa Korea yang pertengahan akhir ini dilamakan dengan area ini O. Nah, saat bahasa Korea kuno itu lebih memiliki wonsun song. Ini wonsun song atau wonsun song itu roundness atau bulatnya gitu. Jadi area gitu dalam bahasa Korea kuno itu dia ketika diucapkan itu lebih lebih bulat gitu. Jadi lebih ke O, O, O bahasa Korea yang sekarang. Jadi memiliki wonsun song atau tingkat kebulatan yang kuat. Nah, lalu yang kedua di sini ada saat Jungsehan Gugo itu gitu kan. Nah, saat Godehan Gugo atau bahasa Korea kuno ini tidak ada gitu kan. Jadi bunyi bunyi ini dalam bahasa Korea kuno itu tidak ditemukan bukti-buktinya. Nah, lalu saat abad ke-13 di sini ada U, O dengan U, O dengan U gitu kan. Nah, di sini lambangnya ini ya, gitu kan. Lambangnya ini dan sama dengan yang nomor 1 lebih tingkat ngomongnya itu lebih bulat gitu. Jadi U dan U gitu kan. Jadi benar-benar huruf bulat gitu. Sama dengan O dengan U yang bahasa Korea yang sekarang gitu kan. Nah, ini kenapa beliau itu bisa menyimpulkan seperti itu gitu kan. Itu membandingkan hanca yang digunakan dengan Hanca Mandarin yang saat itu juga gitu. Jadi membandingkannya harus pada abad yang sama gitu, tidak dengan Hanca yang sekarang. Gitu kan. Nah, yang terakhir, jadi Jungse Hangugo A, ini A gitu kan. Saat bahasa Korea kuno itu juga A gitu kan. Jadi sama-sama kalau untuk A ini dia tidak ada perbedaan gitu antara bahasa Korea pertengahan dengan bahasa Korea kuno gitu. Jadi kalau dilihat di sini metodenya itu lebih membandingkan dengan bahasa Korea pertengahan itu seperti apa, lalu dilihat ada nggak nih di bahasa Korea kuno. Itu momchege atau sistem vokalnya. Selanjutnya, kita akan membahas munbob atau tata bahasa bahasa Korea kuno. Yang pertama, partikel. Jadi dalam bahasa Korea kuno, sudah terdapat beberapa partikel yang juga kita temukan pada bahasa Korea yang sekarang gitu. Hanya mungkin beberapa bentuknya itu berbeda. Contohnya di sini partikel nominatif atau partikel subjek. Di sini I, yang kita tahu sekarang mungkin I, ga gitu. Jadi untuk partikel subjek itu I atau ga. Jadi kalau objek itu, maaf kalau konsonan itu ditambahkan i, kalau berakhiran vokal ditambahkan ga gitu. Tetapi dalam bahasa Korea kuno ini hanya ada satu saja gitu. Jadi tidak ada ga gitu. Nah, nanti kita akan lihat jadi partikel ga itu mulai ada saat kapan sih gitu kan. Karena dalam bahasa Korea yang sekarang itu ada i dengan ga. Nah, lalu di sini ada partikel i. I-nya ini ada berapa jenis ya? Gitu kan, ada 3. Lalu untuk partikel tempat di sini ada beberapa. Tuh kan di sini ada atau ada gi, ada agi gitu kan. Nah, ini hancanya gitu kan. Dan meskipun kebanyakan partikel bahasa Korea kuno itu menggunakan bunyinya saja gitu. Jadi meminjam bunyi dari hanca, tetapi ada beberapa yang memang dia menggunakan artinya juga gitu. Contohnya di sini jung
itu dia meminjam sekaligus dengan artinya. Nah, lalu untuk partikel objek di sini ada real gitu kan. Di sini ada al atau el. Lalu ada partikel ero, ini menggunakan hanca ini. Nah, lalu ada juga untuk partikel enen atau do itu juga ada gitu. Jadi dalam satu partikel itu terkadang ada beberapa hanca yang digunakan. Nah, ini untuk partikel bahasa Korea kuno. Lalu Yeongyul Omi atau akhiran konjungsi gitu kan. Jadi ada beberapa dalam bahasa Korea kuno gitu. Jadi seperti ini, ra. Kalau bahasa Korea yang sekarang itu uro untuk gitu kan. Nah, bahasa Korea kuno itu ra bentuknya. Ini hancanya gitu kan. Lalu ini hamyo, hadaga gitu kan. Lalu hagu. Nah, ini termasuk dalam Yeongyul Omi. Jadi, saat kemarin kita membahas Chajapyogi gitu kan, kita tahu di situ saat ada kalimat hanca gitu, itu tidak semuanya mengikuti tata bahasanya bahasa Cina gitu. Jadi, hanya kata-katanya saja, kata benda atau subjek objeknya saja yang dia meminjam arti dari hancanya gitu, tetapi untuk susunan kalimatnya, untuk partikelnya, untuk akhirannya itu menggunakan tata bahasa bahasa Korea gitu. Sehingga lalu kemudian hanca-hanca ini itu dianggap bukan hanca yang memiliki arti khusus, tapi hanya lebih ke tata bahasa. Ini Yeongyul Ominya gitu. Lalu Jongkyul Omi atau akhiran gitu kan. Nah, di sini ada da, lalu ada go. Go di sini dia untuk yang pertanyaan gitu kan. Jadi sedikit banyak gitu itu berbeda dengan bahasa Korea yang sekarang gitu. Nah, partikel da yang ini kalau dilihat hancanya ini sama dengan tadi yang daga kan. Nah, partikel hancanya sama gitu. Nah, sebenarnya juga saat muhadaga itu ga-nya itu kan biasanya sering disingkat gitu sehingga bunyinya sama tetapi saat ditulis dengan Chajapyogi ada yang dia di tengah, ada yang dia di akhir. Itu untuk tata bahasa bahasa Korea kuno. Selanjutnya kita akan membahas tentang ohwi atau kosakata bahasa Korea kuno. Jadi untuk kosakata bahasa Korea kuno gitu kan itu selain goyo atau bahasa Korea asli itu juga ada meminjam gitu dari Hanca gitu atau dari bahasa lainnya, bahasa Mongol dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ada berapa karakteristik di sini ada 4. Yang pertama, kosakata bahasa Korea kuno itu juga ditemukan dalam Jungse Hangugo atau bahasa Korea pertengahan gitu. Jadi kosakata yang ada saat bahasa Korea kuno itu juga memang masih digunakan sampai bahasa Korea pertengahan gitu. Jadi tidak ada kosakata yang dia hilang gitu. Jadi terus digunakan. Nah, lalu untuk Gwanmyeong eh, untuk penulisan nama jabatan, lalu Jimyeong nama tempat, Jingmyeong atau nama orang itu meminjam Hanca untuk menulisnya gitu. Ini kemarin sudah sempat kita bahas saat pembahasan Chajapyogi. Nah, lalu yang ketiga, eh, dulu orang Korea itu ya kan ngomongnya ada ya, ngomongnya bahasa Korea, tetapi penulisannya itu menggunakan Hanca gitu kan. Jadi ada banyak kosakata yang diserap gitu atau dipinjam gitu dari Jungguk atau dari Cina gitu. Nah, tetapi jalurnya jadi mereka saat menyerap bahasa Cina itu tidak dengan bahasa lisan, bukan dengan guoce gitu kan. Jadi bukan ketemu orang Cina dengar dengar pengucapannya lalu itu diserap masuk ke dalam bahasa Korea, tapi lebih dengan melihat literatur atau monoce gitu kan. Jadi dibandingkan mendengar barem atau pronouns bahasa Cina langsung gitu, kebanyakan kosakata bahasa Korea saat itu diserap dengan berlandaskan unsongak atau sistem bunyi dari Hanca gitu dan itu biasanya dari literatur dari bahasa tulis. Jadi di bagian ini bisa jadi ada hal yang berbeda antara bahasa
Mandarin yang benar-benar digunakan dengan bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang diserap ke dalam bahasa Korea. Nah, lalu yang keempat, terkadang kosakata yang diserap dari bahasa Cina gitu itu tidak terdengar seperti bahasa Cina tapi benar-benar seperti Goyo atau bahasa Korea asli. Karena memang proses ini sudah sangat lama gitu kan, sudah berat 100 tahun sehingga mungkin orang Korea asli pun tidak sadar gitu bahwa itu bahasa Hancha dari Hancha gitu kan. Jadi rasanya seperti Goyo saja gitu kan. Selain ini, sebenarnya ada beberapa sedikit gitu kan kosakata yang itu dia dipinjam dari Manjuo gitu atau dari Monggoro gitu kan. Nah, tetapi jumlahnya tidak banyak gitu. Kebanyakan tetap dari bahasa Cina. Baik, itu tadi kita sudah membahas sedikit tentang karakteristik khusus gitu dari bunyi, kata bahasa, dan kosakata bahasa Korea kuno atau Gode Hangugo gitu. Semoga bisa menambah referensi bagi Anda semua. 자, 그럼 이번 수업은 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.